Selamat siang. Selamat datang kembali untuk mata kuliah pengantar dan pendidikan ilmu sosial, di mana hari ini kita akan membahas mengenai logika ilmu sosial dan realitas sosial. Seperti yang teman-teman ketahui, minggu lalu kita sudah membahas kurang lebih sangat mendetail ya mengenai masyarakat dan juga kebudayaan. Nah, di sini kita akan membahas tentang realitas sosial dan juga logika ilmu sosial yang sebenarnya berhubungan secara langsung dengan materi yang sebelumnya. Tentu saja teman-teman, setiap materi yang akan kita sampaikan pastinya akan saling berhubungan satu dengan yang lain. Demikian juga untuk materi hari ini kita akan berbicara tentang logika dan realitas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan kata logika ilmu sosial. Berarti logika itu berarti yang secara logis, di mana hal tersebut mencakup atau menyangkut ilmu sosial. Nah, di dalam logika ilmu sosial itu ada beberapa logika-logika ilmu. Yang pertama itu adalah deduktif, yaitu ilmu-ilmu formal, di mana cara deduksi dilakukan pada ilmu pasti. Deduksi merupakan penalaran dengan kesimpulan yang wilayahnya lebih sempit daripada wilayah premisnya. Nah, ini juga sama dengan kalau teman-teman ingat materi bahasa Indonesia waktu SMP dan SMA, teman-teman sudah mempelajari deduktif dan juga induktif. Dimana mungkin kalau dalam bahasa Indonesia, deduktif itu adalah dimana kalimat inti ya. Kalimat inti itu ada di awal kalimat atau dialog paragraf. Nah, dalam logika ilmu sosial, deduktif yang dimaksud di sini adalah penalaran dari kesimpulan yang wilayahnya lebih sempit daripada wilayah premisnya. Jadi, teman-teman ini juga sering sekali kalau teman-teman bisa gunakan ketika observasi nanti di dalam latar belakang, di mana latar belakang teman-teman diberikan kebebasan baik itu secara deduktif ataupun induktif. Apakah menjelaskan secara general dulu fenomena-fenomena yang terjadi, lalu menarik kesimpulan, atau membuat kesimpulan dulu baru menjabarkan ke yang lebih general. Kalau teman-teman ingat kemarin sebutan saya itu adalah segitiga atau segitiga ke atas atau segitiga ke bawah, segitiga terbalik maksudnya dalam hal ini. Nah, tadi deduktif, sekarang induktif nih teman-teman. Tadi deduktif itu biasanya diterapkan dalam ilmu-ilmu pasti. Sekarang kita berbicara induktif, di mana induktif ini lebih kepada ilmu-ilmu empiris. Di mana ilmu empiris itu disebut cara kerja a posteriori, atau artinya itu adalah ilmu diperoleh setelah melalui pengalaman. Nah, inilah yang dimaksud tadi menjelaskan fenomena-fenomena dulu, lalu pada akhirnya menarik kesimpulan terhadap fenomena-fenomena tersebut. Kalau misalkan teman-teman sedang meneliti tentang kesetaraan gender, berarti teman-teman melihat dulu fenomena-fenomena kesetaraan gender yang ada di UKSW, misalkan yang diambil salah satu kelompok. Maka teman-teman di sini melakukan penelitian secara induktif karena memperhatikan fenomena-fenomena atau memperhatikan pengalaman-pengalaman yang terjadi, sehingga pada akhirnya teman-teman menarik kesimpulan, oh ternyata di UKSW itu belum atau masih belum meratanya kesetaraan gender. Oleh karena hal tersebut, teman-teman ingin melakukan penelitian, misalkan seperti itu. Ya, jadi beda antara induktif dan deduktif tadi, yaitu deduktif itu di awal sudah disimpulkan dulu baru digeneralisasikan, sedangkan induktif itu digeneralisasikan dulu baru disimpulkan. Seperti itu ya. Nah, dalam metode dalam logika ilmu sosial juga ada hal-hal yang diperhatikan. Yang pertama itu adalah penggunaan bahasa yang tepat, dan di mana metode ilmiah membatasi bahasa ilmiah. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman memperhatikan revisi-revisian Anda, mungkin semester lalu ya teman-teman, karena itu juga bagian dari ilmu sosial sih sebenarnya. Waktu teman-teman melakukan observasi, saya selalu memperhatikan mana kalimat baku, mana yang tidak baku. Dan ini juga akan kita lihat di hasil observasi teman-teman atau di proposal teman-teman nanti, mana yang baku, mana yang tidak baku. Kenapa harus baku? Karena
kalian melakukan penelitian dan itu merupakan salah satu indikator atau proses dalam berpikir ilmiah nantinya. Kemudian bahasa ilmiah mempunyai beberapa ciri, yaitu bebas nilai, diatur oleh kaidah-kaidah logis, definisi-definisi yang spesifik. Jadi teman-teman tidak boleh common sense dalam menjabarkan paparan dari ilmu sosial, logika ilmu sosial tersebut, khususnya dalam bahasa ilmiah. Nah, realitas sosial. Realitas sosial itu bisa dilihat dari tingkat individual nih teman-teman. Di mana dalam tingkat individual ini ada dua perspektif, yaitu tingkah laku atau tingkat perilaku yang meliputi teori stimulus, respon, teori sikap, dan teori peran. Yang kedua itu adalah tingkat subjektif, yaitu psikoanalisis. Freud itu salah satu tokoh atau salah satu ilmuwan. Freud itu adalah salah satu pemikir psikologi, di mana dia melihat dari psikoanalisis interaksi individu dengan dirinya sendiri ataupun dengan lingkungannya. Jadi ada dua perspektif dari realitas sosialnya tadi. Yang pertama tingkat perilaku, di mana dalam tingkat perilaku ini menjelaskan ketika seseorang mendapatkan stimulus A, maka apa yang akan tindakan apa yang akan dilakukan. Misalnya nih teman-teman, kemarin kita membahas tentang kasus rasisme di beberapa wilayah. Contohnya sudah disebutkan oleh salah satu teman kalian bahwasanya, iya Bu, saya ikut-ikutan tersinggung dengan salah satu topik tersebut, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa dilihat atau diperhatikan dari teori stimulus dan respon, di mana teori stimulus respon ini memperhatikan apa respon yang akan diberikan oleh seseorang, baik itu secara tindakan maupun tidak secara langsung dalam bentuk tindakan. Artinya gini dulu teman-teman, tadi kita ambil contoh si A itu menyindir budaya si B, yang mengatakan iya budaya si B itu negatif lah intinya. Kayak misalkan kalau teman-teman ingat kemarin, orang Batak itu katanya keras atau makan orang Kalimantan itu ada magic-magicnya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan si individu tersebut ini masih memiliki sifat wawasannya belum terbuka, dalam artian masih disenggol bacok lah misalkan gitu, baru disindir dikit langsung menggebu-gebu, terus langsung dilaporin ke kelompok pemuda-pemudi wilayahnya misalnya. Iya, si A itu mengatakan bahwasanya kelompok kita atau budaya kita atau dalam hal ini ya, Kalimantan itu ada magic-magicnya, pelanggaran bla 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 bla, langsung kebakaran jenggot semuanya. Padahal kita belum tahu si A itu sebenarnya mau menjelaskan perbandingan kah atau belum selesai nih. Atau contoh yang paling nyata di teman-teman, kalau misalkan teman-teman ikutin kasusnya Abu Janda itu mengatakan dari sebagian, jadi banyak sih sebenarnya kata-kata yang disampaikan oleh Abu Janda bahwasanya tentang Islam, terus ada kata-kata yang mengatakan Islam itu arogan, misalkan seperti itu. Orang yang langsung mencuplik sedikit kata-kata Islam arogan tadi langsung kebakaran jenggot tuh, langsung ada respon yang ada stimulus. Jadi stimulusnya dalam hal ini adalah ucapan dari Abu Janda, responnya adalah berkoar-koar, kebakaran, bahkan sampai melaporkan kepada polisi, misalkan gitu. Kemudian teori sikap juga dan teori peran. Apakah salah satu negarawan lah bisa dikatakan ya, Susi Pujastuti misalkan, dia memberikan tweetannya di Twitter mengenai hal tersebut. Di situ juga bisa kita lihat bagaimana salah satu tokoh negarawan itu bersikap dan mengambil peranan enggak, seperti itu. Ya, itu untuk tingkat perilaku. Kemudian untuk tingkat subjektivitas dari psikoanalisisnya Freud ini akan dilihat bagaimana interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, apakah lingkungannya ini berpengaruh terhadap si individu, baik itu secara psikologi maupun secara peranan atau perilaku, seperti itu ya.
Nah, kemudian untuk tingkat interpersonal nih teman-teman. Dari tingkat interpersonal ini meliputi interaksi antara individu dengan semua arti yang berhubungan dengan kerjasama, konflik, adaptasi, dan negosiasi kelompok yang simbolik, dan hal lain yang mempunyai arti hubungan. Berarti namanya interpersonal, berarti antar. Jadi bisa dari dalam diri maupun hubungan dengan individu lain seperti itu. Jadi hal tersebut bisa dilihat dari segi kerjasamanya, konflik. Ternyata konflik juga bagian dari interpersonal. Iya dong. Kalau teman-teman masih ingat materi minggu lalu bahwasanya salah satu unsur terbentuknya konflik adalah harus ada pihak lain atau lebih dari satu orang. Kalau misalkan bukan konflik diri sendiri atau konflik pribadi, bukan. Tapi dalam hal ini kita berbicara tentang interaksi sosial. Nah, untuk tahap pengembangan diri nih, menurut George Smith itu mengatakan bahwasanya ada tahap persiapan, tahap bermain, tahap permainan, dan tahap kelompok referen. Jadi ini sebenarnya bisa juga kita analogikan dengan anak-anak nih. Misalnya kita bawa dulu dalam pengembangan diri anak-anak. Ketika di tahap persiapan, anak-anak itu kan cenderung sekali untuk imitation atau meniru pola atau tingkah laku orang yang dianggap lebih dewasa atau orang di sekitarnya sih bisa sih teman-teman. Jadi kayak misalkan anak-anak kadang yang baru belajar bicara deh misalnya, dia akan mengikuti atau mengulangi kata-kata yang sering dia dengar. Mama atau makan atau apa gitu. Nah, hal ini juga sama dengan teori perkembangan atau perkembangan diri siswa. Ketika siswa tersebut baru masuk ke sekolah, dia akan cenderung mengimitasi atau meniru senior-senior dia ataupun guru-guru yang dianggap mampu untuk memberikan pengaruh kepada dia. Kemudian masuk ke dalam tahap bermain, di mana dia akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan. Dalam artian di sini bukan bahan apa gitu ya, tetapi mengumpulkan kosakata misalkan bagi anak-anak, mengumpulkan sumber-sumber yang biasanya cuma mamanya, tapi dia akan melihat dari TV. Kalau teman-teman melihat fenomena-fenomena anak-anak sekarang lebih lancar logat Upin Ipin misalkan, itu adalah salah satu tahap bermain, yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan. Nah, kalau kita analogikan kepada tahap perkembangan di sekolah atau di perkuliahan juga boleh, maka teman-teman akan mencari circle baru atau lingkaran-lingkaran baru untuk pada akhirnya bekerja sama. Jadi teman-teman akan mencari teman-teman baru, mencari informasi-informasi baru, dan masuk ke dalam tahap permainan. Dimana di sini adalah bagaimana aplikasi dari imitation dan juga pengumpulan bahan tadi. Jadi di sini teman-teman akan bekerja sama di dalam kelompok atau bahkan menciptakan sebuah konflik, gitu ya. Dan yang berikutnya itu adalah tahap kelompok referen, yaitu mempunyai banyak kelompok sehingga terbentuknya perspektif. Dan perspektif yang akan Anda bawa itu bukan serta-merta dalam hitungan yang maksudnya dalam jangka waktu yang sangat singkat terbentuknya, tetapi dari tahap-tahapan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi untuk mengubah perspektif teman-teman, jangan berharap kepada anak yang baru Anda informasikan tentang perspektif 1 jam langsung tiba-tiba berubah pola pikirnya. Enggak. Jadi harus dilatih supaya perspektif itu semakin dipahami dan mampu untuk diadaptasikan nantinya. Diaplikasikan. Adaptasi sih. Nah, itu tadi teori salah satu ahli. Kemudian di sini ada teori interaksi Simmel, di mana ini digunakan untuk mengkaji relasi interpersonal, di mana masyarakat itu terbentuk dari jaringan relasi antar orang yang merupakan kesatuan. Ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian relasi yang tidak sama sifatnya itu sehingga terbentuk komunitas asosiasi atau pola relasi fungsional rasional. Dan tidak selamanya teman-teman terbentuk integrasi yang harmonis, karena pasti ada disintegrasi atau perpecahan. Bukan hanya di ini ya teman-teman, bukan hanya di masyarakat luas, di kelas pun nanti teman-teman ketika kita sudah bertemu secara langsung, pasti teman-teman ini saya pastikan ada gesekan atau ada upaya-upaya untuk perpecahan di kelas. Tapi bagaimana teman-teman untuk mengelola perbedaan, baik itu perbedaan pendapat dan juga sifat,
itu untuk pada akhirnya mampu kalian integrasikan, dan pada akhirnya kelas PPKN ini 2020 mungkin ini akan menjadi harmonis seperti itu. Dan itu bukan sebuah hal yang gampang ya untuk menyatukan perbedaan-perbedaan tadi, tapi walaupun itu sulit, tapi bukan sesuatu hal yang mustahil gitu ya. Kemudian frekuensi dan kadar interaksi bervariasi, di mana semakin penting hak yang mempertemukan orang dalam relasi timbal balik, maka semakin cepat relasi itu dikembangkan. Jadi semakin banyak nanti kebutuhan atau kepentingan teman-teman satu dengan yang lainnya, misalnya teman-teman nanti dibuat untuk kerja kelompok, atau untuk ketika di kelas nanti saling bertanya, atau makin sering ketemu. Sebenarnya ketika semakin sering bertemu, semakin sering berkomunikasi, maka jalinan untuk integrasi itu pun akan semakin cepat seperti itu. Nah, untuk tingkat struktur sosial, di mana analisis itu ditujukan pada tindakan, jaringan interaksi, posisi sosial, dan peranan sosial, di mana hal tersebut bisa menyangkut institusi sosial dan masyarakat secara keseluruhan. Dan tingkat analisis ini bisa dilihat bahwasanya masyarakat itu sebagaimana organisme hidup, sistem sosial, tertib sosial, substratum yang melahirkan konflik. Lagi-lagi nih ya, saya ulangi kembali materi minggu lalu, di mana ada masyarakat pasti di sana ada konflik. Di mana ada konflik tentunya ada di sana masyarakat ataupun lebih dari 2 orang. Nah, untuk tingkat budaya, yang dalam tingkat budaya ini bisa dalam artian nilai, simbol, norma, dan pandangan hidup yang dimiliki oleh anggota masyarakat. Ada salah satu analisis, yaitu analisis Sorokin, menjelaskan tentang analisis tingkat budaya itu bahwasanya salah satu itu adalah teori kemajuan, di mana teori kemajuan ini menjelaskan tentang tahapan sejarah yang cenderung berulang kaitannya dengan mentalitas budaya dominan, tanpa membayangkan tahap akhir yang final, artinya perubahan itu model siklus. Ini merupakan pertanyaan salah satu teman di kelas ini, saya lupa siapa, Angel kalau nggak salah, atau siapa, nanti mungkin teman-teman bisa mengingatkan saya. Ada yang mengatakan, Bu, bisa nggak sih budaya itu berulang gitu, atau apa ya kemarin spesifiknya pertanyaannya, saya lupa ya. Ini dari teori kemajuan pun menjelaskan bahwasanya ada tahapan sejarah yang cenderung berulang, dan ini merupakan sebuah perubahan yang seperti model siklus gitu, yang akan berulang kembali walaupun tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian untuk integrasi sosial dan budaya, di mana arti, nilai, norma, dan simbol merupakan kunci untuk memahami kenyataan sosio-budaya. Dan tipe mentalitas budaya itu ada ideasional, non-material yang tidak dapat diungkapkan secara indrawi maupun campuran. Yang namanya mentalitas budaya ya. Oke teman-teman, untuk materi hari ini sangat singkat, karena ini merupakan realitas dan logika ilmu sosial tadi. Nah, untuk lebih memahami lagi, seperti biasa teman-teman akan disandingkan dengan sebuah kasus. Di sini teman-teman saya minta untuk memilih salah satu tingkat realitas sosial yang tadi, baik itu tingkat individu, tingkat interpersonal, tingkat struktural sosial, dan tingkat budaya. Teman-teman diminta untuk memilih salah satu. Jangan ada lagi yang bilang, Bu, boleh semuanya nggak? Kalau kalian mau capek, enggak. Salah satu saja. Salah satu yang menurut kalian nyamannya, lebih paham di mana gitu. Teman-teman pilih salah satu realitas sosial tadi. Dan kemudian teman-teman berikan contoh kasus dan jelaskan dengan konsep-konsep yang ada. Artinya di sini ketika kalian memberikan sebuah kasus, jangan cuman misalnya tingkat individu, di mana tingkat individu itu tadi ada teori, saya lupa teorinya tentang stimulus respon misalkan, terus kemudian teori sikap seperti itu. Jangan cuma itu doang, misalnya tingkat individu ada teori stimulus dan respon. Saya mau ngambil dari konsep stimulus respon, dan contoh yang saya ambil adalah contoh yang saya sebutkan tadi, misalkan Abu Janda dan juga respon Susi Pujiastuti tadi. Kemudian tidak menjelaskan konsep-konsepnya secara detail seperti itu ya. Teman-teman saya minta untuk mengelaborasi dan menjelaskan kembali
menurut kata-kata Anda, atau boleh mengambil sumber lain dari jurnal atau dari internet asalkan mencantumkan citasinya. Kalau teman-teman tidak ada laptop, boleh dicatat, ditulis tangan, asalkan tulis tangan harus terbaca dengan jelas. Dan hal ini akan dikumpul hari ini jam 11, ditunggu sampai jam 11.59 malam atau 23.59 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya teman-teman, tolong digaris bawahi. Oke teman-teman, terima kasih untuk materi hari ini. Sangat simpel ya, tapi ini akan sangat berdampak dengan materi yang kita sampaikan minggu lalu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga materi ini bermanfaat dan mampu untuk membantu teman-teman untuk semakin membuka pola pikir dan wawasan Anda. Terima kasih, selamat